Wironi. Ada yang kenal Pak Wironi? Terkenal ya beliau. Pak Wironi, ketua IPP-nya Mbak Nikma. Terus saya sudah sering diajak riwayat sama Mbak Frida itu, terus diminta masuk aja di kepengurusan PC gitu. Waktu itu saya dimasukkan di kepengurusan reshuffle-nya Mbak Nikma itu di Departemen Jaringan Sekolah dan Pondok Pesantren. Padahal kamu nggak tahu pondok, terus di Departemen Pondok Pesantren gitu. Tapi sudah berjalan dibantu teman-teman sampai selesai Pak Wironi dan Mbak Nikma. Kemudian masuk lagi di kepengurusan selanjutnya tahun 2000. Pokoknya itu setelah Kak Roni itu terus saya masuk lagi di kepengurusan PC di wakil ketua 2 bidang administrasi sampai selesai. Lanjut lagi sampai kepengurusan terakhir Mbak Wiwi tahun berapa? 2021. Saya masih masuk di kepengurusan PCI PPNU Kabupaten Jepara tahun 2019-2021. Sempat bersaing juga waktu itu bersaing. Enggak itu sih, enggak bersaing jahat sih, bersaing baik-baik. Waktu itu saya masuk di salah satu calon ketua PCI PPNU Kabupaten Jepara. Tapi enggak jadi. Yang jadi itu Mbak Wiwi, namanya Kak. Mbak Wiwi itu juga alumni MTS sama izin kayaknya. Kakak kelas saya namanya Kawa. Itu jadi ketua PCI PPNU Kabupaten Jepara. Nah di kepengurusan Mbak Wiwi itu saya sudah mulai agak oleng. Karena di pertengahan, enggak di pertengahan sih, di awal-awal periode kayaknya ya. Awal-awal periode saya Januari pemilihan, terus saya di Juni tahun itu juga saya menikah. Jadi saya membantu Mbak Wiwi itu hanya sekedarnya, coba kan ya bantu aku isi materi ekonomi. Saya itu mesti dapat bagian di bagian utara. Bang Sri Kembang Keleng Dolorojo itu sama Mbak Farid teman saya Dolorojo itu. Lantai Keleng ya. Nek saya bisa, saya berangkat gitu. Itu di kepengurusan Mbak Wiwi. Waktu itu juga kegiatan mangsa seperti ini saya ikuti mulai sejak MTS, kemudian ranting, kemudian saya di ranting itu sudah menjadi kader laku di PAJ. Setelah mangsa laku itu saya mangsa di ranting di sekolahan MTS komisariat, kemudian rambut di PAJ mewakili ranting Buyangan, kemudian rambut ya rambut kuning gini enggak aja itu ini ya saya itu aku sudah lama sekali ya Bandengan rambut ya, jadi tingkatannya itu sama masa rambut dan rambut sudah rambut. Nah, sertifikat rambut itu menjadi syarat. Waktu itu saya 4 orang dari PC itu diminta untuk mengikuti kegiatan latihan instruktur di PPNU Provinsi Jawa Tengah. Nah itu sudah ada syarat rambut. Jadi yang sudah rambut boleh ikut. Dari 5 delegasi dari Kabupaten Jepara, 4 itu lolos. Saya, Mbak Wiwi, kemudian Kang Rifki, 3 dari 4 yang lolos 3. Kang Rifki itu dari Kalimantan. Waktu itu pelaksanaan kegiatannya di Wonosobo. Saya selama 5 hari, lebih seminggu lah, 5 harian sambil perjalanan itu kurang lebih 1 minggu itu di Wonosobo. Kegiatannya ya seperti ini tapi lebih maksimal.
didatangi dari pimpinan pusat, materi yang disampaikan oleh senior-senior yang profesional, kemudian menyenangkan waktu itu. Jadi rekan-rekannya semua di sini ini adalah awal yang sudah di MT SMA di komisariat pasti sudah tahu. Tapi yang baru saja di pimpinan ranting ini merupakan awal yang baik bagi jenengan semua. Seterusnya meskipun saya sampai di sini sampai detik ini terus nggak jadi apa-apa, penting hikmah saja gitu. Kalau saya itu prinsip saya dimanapun sebenarnya manfaat gitu. Di kono oke, sama-sama bisa. Kono ini oke, sama-sama bisa gitu. Nah itu beberapa pengalaman organisasi saya selama di PPNU, mulai dari komisariat sampai termasuk kalau di PB saya belum masuk ke pengurusan, tapi sudah menjadi tim instruktur PB PPNU Provinsi Jawa Tengah. Sudah beberapa kali ditugaskan ke kabupaten-kabupaten. Itu polnya saya. Kalau ini nanti bapak-bapak mungkin lebih ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Sepertinya sudah ya, itu saya saja selama di PPN. Terima kasih rekan-rekan kita. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Halia yang sudah menyampaikan pengalamannya sangat sungguh luar biasa ya teman-teman. Kami sudah mengalami berbagai fase ya, saat ini sudah menjadi ibu yang sangat hebat. Selanjutnya lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol lagi sama partnernya Ibu Halia dulu, partner masa kebedaannya. Untuk Bapak Khairul Amin, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan dan rekan kita semua yang saya banggakan. Nyata ya? Nyata? Mulai materi ini kapan? Tadi pagi? Sampai malam hari? Sampai sore? Ngantor kodor? Oke, langsung belajar. Kalian baru melaksanakan satu hari ya. Inilah kegiatan Ibnu dari BNU itu berbagai dinamika itu ada. Ya sing atau ya sing pegel, lah. Saya cerita ya hari ini. Rekan-rekan kita bahwasanya momen pada malam hari ini yaitu rekan-rekan kita sedang berada di proses kaderisasi formalnya Ibnu dan PBNU. Namanya apa? Apa? Lalu asal di dalam ini. Kaderisasi awalnya itu dari PBNU berbagai syarat sahnya masuknya tadi itu dari PBNU itu harus sudah mengikuti kegiatan yang tidak dilaksanakan selama berapa hari? 2 hari. 1 malam ya. Malam. Orang turun di kamar mau semuanya ya. Iya kan? Oke. Mereka kita bahwasanya kalau di Ibnu dari PBNU tadi sudah diceritakan oleh
alhamdulillah sampai saat hari ini saya masih menjadi rekan, bukan bapak ya saya rekan. Sampai hari ini saya masih menjadi rekan. Kalau ibu tidak sudah beda, kalau jadi ibu sampai saat hari ini saya dan rekan masih sama. Kita masih sama berjuang di Ibnu, ya masih sama. Yes, umur yang bodoh. Ya kan 20 plus 11. Alhamdulillah kami pernah berjuang di Ibnu Ranting di Sabiana. Nanti tentang dinamika biasanya berhipno itu seperti bisa seperti apa, nanti akan diceritakan oleh ketua-ketua yang ada. Ada Kadifron, ada Mas Didi yang pernah menjabat sebagai ketua ranting. Nanti mereka yang akan bercerita tentang keadaan ranting itu dan di Sabiana. Pokoknya senang berorganisasi itu senang, makanya saya susah, semuanya senang. Mangan dia mau sekolah ya. Anak sebelah waktu lalu, makan udah sama, tetap sama nasi. Perlu diketahui ketika rekan-rekan sudah berada di Ibnu dan di PPN pulang ini loh, lagi ngomong saja itu barokah. Oke, ini kopi yang sepian tidak ada rasanya kopinya. Saya itu baru nyampe rumah tadi bisa. Saya berangkat dari rumah kemarin habis bisa pada jam kalau tadi malam saya dan teman-teman cabang itu sempat dari Semarang sampai ke Kudus jam 10. Di Kudus saya menikmati nonton PV di Kudus. Kita nonton PV ya, kata orang kan. Cerita dari malam di Kudus ada konferensi yang diberikan oleh nanti sekarang baru kita kan. Terus setelah dari Kudus kita cabut jam 12 menuju di Kabupaten Pati sampai jam 2. Di Pati saya sampai jam 2, dia sebelum ngancani supir. Dari supirnya orang itu tinggal dulu naik. Jam 4 kita beralih lagi ke Supak seperti tadi. Jam 7 di jam 8 geser ke Dorojo sampai jam berapa tadi ya? Jam setengah 3 geser ke Markesta Ranting Bangsri. Ya, hari ini masih ada berapa masa? 3 ya? 3 masa ya? 3 tapi ke depan masih ada 1 lagi. Yang hari ini 3. Hari ini 3. Tadi mampir di Markesta Ranting Bangsri, terus ke tempat parkiran sepeda motor, baru sampai rumah bisa juga masih ayo boleh ini, oke. Mau nggak? Kalau malam hari ini rekan-rekan merasakan ngantuk ya, saya juga merasakan ngantuk. Dan semacam-macam ya. Nanti tentang dinamika, jadi gini, kalau kita berada di itu dan ini satu adalah tanamkan niat yang baik. Wes diniati bahwa dengan ikhlas. Artinya tidak ada rasa keterpaksaan, tidak ada rasa-rasa yang membuat niat kita berkhidmat di ilmu dan dari itu menjadi suatu hal yang membuat kita susah jangan. Karena berproses itu menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Satu adalah nanti kita punya pengalaman, mesti pengalaman, berlatih mengembangkan dirinya. Jadi tidak hanya menjadi seorang penonton, tapi menjadi seorang pelaku. Nah, itu motivasi jadi seorang pelaku.
perlu diketahui bahwa kita berkhidmah di Ibnu itu salah satunya adalah ingin mendapatkan barokahnya para kiai-kiai yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sudah dimaklumkan oleh Mbak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allah mulai. Sapa wae sing murid-murid NU bakal tak anggap terus lantak menagi sakwargane nah yang dengan usul kalian orang mondok orang usah mondok ngaji kita satukan dulu wis dadi santri Mbak nah kurang piye jane iku kan lo terus benar-benar santri lah bukan artinya kalau kita sudah semacam itu santri jadi santri lah kita tetap harus belajar yang slogannya Ibnu dan Ibnu adalah apa? Belajar itu slogan yang harus diterapkan di dalam organisasi di semua kegiatan Ibnu maupun Ibnu. Ketika nanti itu membuat kegiatan semacam ngaji, ya ojo orang angkat begini, tetap makan, paham ya? Makan itu siap ya? Waduh pas makan pas sama acara serangga-rangga guru sebab ngaji rakyat wangi ya so, ya kan? Ini sudah menjadi satu dinamika yang sudah ada ini, tapi kita harus bisa mencoba. Mereka dari kita menjadi anggota itu yang betul-betul berkhidmah, yang betul-betul ikhlas. Nanti kalau berjuang di desa itu sifatnya lebih kompleks. Teman-teman beda ya. Di komisariat sama di desa itu sudah beda. Kalau komisariat itu batas perjuangannya itu pojok-pojok pabrik sekolahan. Itu batas-batas perjuangan di komisariat. Dia yang kita usianya orang-orang yang ada di sekolah. Kalau sudah di desa, yang kita usi adalah orang-orang satu desa. Dia ada di ujung utaranya bagaimana juga? Betul tidak? Ujung utara itu mana sih? Rawan Sari ya. Hah? Wonosari. Rawan Rawan. Itu rawan saiki. Rawan Sari ya, betul ya. Ujung utara ini Jangan. Terus ujung selatannya ada satu ibu yang kecil, orang kecil ya, terpisahkan oleh air, terpisahkan oleh sawah itu kita. Wonosari, nah itu sebenarnya dia kan, walaupun kehidupannya bersamaan dengan desa Suawat Timur. Nah, itu tempat mereka kita berjuang. Batas desa itu menjadi perjuangan mereka dengan dilantik itu ya satu desa, mengajak para pemuda dan pemudi itu dia satu desa, tidak hanya di lingkup-lingkup nah, dengan beberapa gedung disitulah mereka harus mampu membuktikan, harus mampu berkiprah, harus mampu bermanfaat untuk masyarakat di sekitar yang ada. Nah itulah mudah-mudahan intinya jangan sampai lupa, jangan sampai loyo, jangan sampai malas-malas ketika sudah berilmu dan di BPN. Harus semangat, ditunjuki bahwa ilmu itu orang yang anggota ilmu itu benar-benar orang-orang yang bisa diberikan kebermanfaatan untuk orang. Siap ya? Sederhana berperanlah semampu mereka dari mereka kita di tengah-tengah masyarakat. Itu nanti secara dinamika organisasi disampaikan oleh rekan-rekan ketua divisional
ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kita. Masih semangat ya? Masih. Nanti malam kayaknya jadwalnya nonton. Ya nggak? Tahu nggak jadwalnya? Tahu. Nonton ya? Siap ya nonton ya? Semangat ya nonton? Kayaknya udah disiapin film-film spesial seputar Ibu IPPNU. Oh iya, nanti kan sudah kenal saya ya? Sudah. Nah, rumah saya kan dekat kan dari sini, 5 langkah cukup lah ya. Iya. Gak tahu, beneran gak tahu. Oke, rumah saya berada di samping sebelah barat MI ini, tepatnya gang 1 rumah dari sini. Berarti dari sini ada rumah, terus sampingnya. Oh iya. Oke. Iya dong. Oke, baik, rekan-rekan kita. Tadi sudah disampaikan oleh senior kita berkaitan dengan proses kaderisasi, berkaitan dengan jalannya Ibu IPPNU yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Ali ya. Oke, sekarang kalau saya mau bilang kelas, minta tolong dijawab yes. Oke, sesuai dengan nada ya. Biar keringat kok, gak apa-apa. Kelas? Kalau kayaknya berarti pendek juga, soalnya yang belakang kayaknya ngantuk. Kelas? Kelas? Oke, nah. Ya, sudah. Baik, kira-kira saya mau tanya dulu, rekan-rekan kita ini mengikuti kegiatan Ibu IPPNU seperti pesta pengkaderan awal ini, perasaannya bagaimana? Senang? Jujur, senang gak? Senang, alhamdulillah. Karena apa? Dalam organisasi yang khususnya dalam Ibu IPPNU itu banyak hal positif, banyak kesenangannya, tapi banyak juga kesedihannya ya Mbak ya. Ya, contohnya saja ketika kita sedang mau mengadakan suatu kegiatan, pasti di situ banyak sekali hal yang harus kita persiapkan, ya kan? Yang mengikuti pimpinan komisariat pasti belum tahu rasanya bagaimana. Iya kan? Jadi bagaimana cara kita luput kejajanan, jadwal, bolak-balikan hal seperti itu. Nah, jadi bagi guru sendiri itu sebenarnya gimana ya, proses pengkaderannya lucu. Lucunya gimana? Di komisariat cuma mengikuti Ibu IPPNU di tingkat MTS saja. Itu saya. Karena ya pas waktu itu kan memang yang namanya tindak itu kadang naik turun kan. Nah, jadi pas waktu MTS itu udah kayaknya mantap nih ikut IPPNU sepul. Nah, panitianya sepul kayak sendiri kan gitu. Nah, jadi pas waktu itu, pas waktu masih MTS itu, jadi ada rasa buat ikut. Oh, yaudah deh ikut. Oh ya, selamat datang Pak Baiji. Nah, ini senior kita, seniornya Oke, jadi dari situ itu awalnya memang ibarat minat itu mulai turun pas waktu MA. Ya udah karena pergaulan itu ya. Tapi di situ ketika MA itu saya melihat organisasi Ibu IPPNU di tingkat ranting itu rasanya keren sekali. Jadi nggak gimana ya. Tapi kalau
melakukan kegiatan AESA seperti ini harus melibatkan semua wilayah yang ada di Guyana. Nah, disitulah saya sendiri mulai merasakan kesenangan karena itu rantai. Ibaratnya gini, wah kalau dia bisa, saya kan kalau nggak salah itu ada senior saya yang sering sekali ikut. Contohnya saja mereka bisa MC, berani tampil, hal seperti itu. Jadi saya ada kemauan, wah keren ya, PBB itu loh keren. Jadi PBB top. Nah, jadi dari situ itu rasanya uniknya, berarti saya harus bisa. Mulai dari situ ada keinginan kuat buat ikut belajar dalam organisasi ikut di BPNU. Di ranting, ya dia beberapa kali periode sih memang, tapi pas waktu periodenya Kak Gufron sama Mbak Zainul Rohmah, itu saya dia pas waktu Kak Gufron sama Mbak Zainul saya udah selesai ya pas itu memang pas waktu itu saya merasakan wah seperti ini ya saya berjuang nikmatnya seperti ini, hujan-hujan bareng, nggak boleh tidur bareng bersama-sama. Ibaratnya itu kita pernah yang lucu banget yang saya kenang sampai sekarang itu kita pernah beli kertas astro di wahana malam-malam hujan lebat buat mempersiapkan karnaval di Bansri, karnaval yang diadakan oleh PAC. Di situ kita yaudah langsung aja ke wahana. Ternyata kita nggak bawa uang sama sekali, bawa joget, nggak bawa joget juga, benar-benar nggak ada. Isen tak, isen. Tapi alhamdulillah mulai dari situ, yes, mau ya nggak apa-apa sih, santai aja kan kita juga buat bareng-bareng, tapi juga dibayar kan. Jadi ada kesempatan sendiri hal yang menarik gitu loh, yang sudah saya pegang mulai dari periodenya Kak Gufron. Setelah itu di periodenya Kak Lili sama Mbak Nafa, saya dilantik itu bukan ketua, saya pengurusnya. Saya nggak pernah jadi ketua ranting di Guyana. Nah, pas waktu periodenya Kak Lili, Mbak Nafa di pertengahan jalan itu yang nggak sengaja juga sih diikutkan dalam apa ya kayaknya bukan wajah kaderisasi sih, cuma kegiatan di PAD, terus nggak sengaja saya diajak. Jadi saya tidak mengikuti langsung proses kaderisasi. Ya anunya di situ, lucunya di situ. Tapi ada rasa emangnya ada. Tapi karena saya itu modelnya model di luar ruangan, ya di dalam seperti ini, jadi saya memang suka pokoknya paru itu saya suka. Jadi mulai dari situ yang dari pihak PAC itu, yo kayak kalau kita baru bisa gitu, ya udah direkrut jadi pengurus PAC. Di pengurus PAC di periodenya Kak Amir, yo jangan kita ibaratnya kan pengalaman ya baru sedikit, niatnya kita di PAC juga mau ambil ilmu secara otodidak juga kan, secara yang benar pokoknya kita terapkan dalam diri kita manfaatkan, siapa tahu nantinya bermanfaat gitu ibaratnya. Jadi di periodenya Kak Amir alhamdulillah diajak riwayat ke sana kemari, gimana caranya sowan, gimana caranya kita lobby, alhamdulillah itu bermanfaat sekali sampai sekarang. Jadi dari situ hal yang luar biasa bagi saya pembelajaran dalam PPNU, meskipun pas waktu kita jalannya itu aja cuma gini ya, itu tapi kalau kalian bisa bersama dengan jalan itu hal yang luar biasa, insya Allah akan muncul. Karena setelah periodenya kami nggak sengaja memang saya juga terpilih jadi ketua PAC PPNU Kecamatan Bansri. Gak sengaja, karena
nggak pernah jadi ketua, ujung di BAC. Dan di BAC apa yang saya lakukan? Memang saya tetap menggandeng senior saya. Ibaratnya banyak ilmu yang harus tetap saya gandeng, saya tidak jadi senior saya. Jadi enggak saya udah jadi ketua, ini pengurusku, ini periodeku, berarti udah jalan tidak seperti itu. Tapi saya masih ingat senior saya. Jadi saya sering sharing kepada senior. Jadi rekan-rekan kita nantinya ketika menjadi pengurus, jangan lupakan seniormu. Kalian berjalan, kita berjalan saat ini, mesti ada sambungannya, kan gitu. Enggak semuanya kita berjalan mulus. Makanya kalau ada senior, ayo kita sapa. Kan gitu. Jadi memang saya tetap gimana pun keadaannya, saya tetap menggandeng senior saya. Ketika periode saya di PAC itu, kami yang juga sering saya repotkan, Belanja juga sering sekali saya repotkan, dan senior saya yang lain Pak izin dan yang lainnya pokoknya. Ya, jadi pokoknya IPMI PPNU itu menyenangkan, tenang aja. Kita itu jalan-jalan di IPMI itu jalan-jalan. Oke, gitu ya. Siap ya, jadi kader NU ya. Siap ya IPMI PPNU ya. Siap sudah? Siap. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti rekan-rekan kita akan merasakan sendiri nikmatnya. Pokoknya jangan sampai stop di pimpinan kolektif Buyananto, tapi tunjukkan kualitas kalian di tingkat-tingkat selanjutnya. Harus ada yang bisa sampai PAC, harus ada yang sampai cabang. Oke, gitu ya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sehat. Saya akan memberikan kita pengurus pimpinan ranting di penuh dari PPNU bisa digunakan. Yang kami sayangi ya, rekan dan rekan sekalian yang hari ini malam ini hadir di sini, ini luar biasa. Sampai jam sekian masih terjaga. Biasanya kan alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Tadi siang sudah sebenarnya belum malam ya, belum puas. Saya kembali lagi di saya mau japri atau di mampu. Apa Pak? Di Pak. Oke, nomor Pak. Yang pasti acara di sini sangat menarik. Di samping Manasa, disambung dengan salah saya jagung bareng, ngopi bareng, walaupun saya belum pernah kopinya. Di sini kami bersama senior. Karena ada junior. Kita berbagi pengalaman yang tadi disampaikan oleh rekan kita Nurul, dan mungkin juga ada yang lain sudah banyak bercerita kebagian di organisasi mereka masing-masing saat mereka menjadi bagian dari ekonomi BPN Kebuyangan. Di sini saya juga sedikit akan ikut turun apa ya biasanya
Cerita. Berarti. Saya sedikit akan bercerita tentang pengalaman saya, kesan saya ketika berjuang di penuh mau udah ceritanya? Mau ya? Gak mau? Mau ya? Assalamualaikum. Ini unik saya dibilang itu unik. Itu unik. Pertama, saya itu mengulas dari tradisi yang saya sedikit singgung. Saya masuk di Makesta itu Guyangan itu pada tahun 1997. Kayak sini sebenarnya ya. 97 saya Makesta. Ini terakhir. Tadi kita sepantaran. Ini malah temuin gimana? Saya elek ya. Oke, 97 itu saya Makesta, ketua itu rantingnya itu Bapak Tupomo, Dr. Tupomo, MPD. Kenal ya? Bapak Dr. Tupomo MAD itu aslinya orang Nganjuk dulu. Sekarang pindah di Pelajar. Jadi dosen Indonesia. Itu dulunya ketua ranting Indiana yang memaksa. Dan ketua IPPNU-nya itu Ibu Sayang Batu Siko. Kira. Itu ketua IPPNU-nya. Saya 97. Beliau itu 9 atau 8 pokoknya itu lah. Nah di saat itu Makestanya ada di MTS Al-Azim. Jadi kayak ini bisa siang dan juga ada pentasnya. Itu pakai panggung mejo di foto. Waktu itu saya kesan pertama di itu gede kan. Waktu saya cari di MTS kelas 1 ya. Itu diundang langsung. Mereka masih coba kamu perkenalan dan jadikan apa? Terus kenal kan. Jadi pas saya nulis di itu pendaftaran itu kan bagi saya kan melukis. Iya. Nah, ketika dipanggil, aku mikir, tak ganti, bagi saya menulis. Betul. Habis itu saya suruh menulis. Coba tuliskan kalimat langsung dan tak langsung. Waduh, kebiasaan. Dan alhamdulillah jadi iso. Saya bilang. Setelah itu kemudian saya gabung di ITNO. Itu unik. Itu dulu nggak kayak sekarang. Nah ibarat atau Makesta ini ada sampelnya. Jadi meter lalu nggak iso roh. Itu dulu saya ikut ITNO. Jadi nggak pelan gue dari musola itu. Nah, sen MC Rock lagu tersebutnya, itu nggak podium, malah mimbari ya terbang. Nek orang tahu ngobrol, itu dulu. Besar kalau sampai itu pidato yang harus menghadap sampai itu. Itu dulu